Kita melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Dan hari ini pada sesi kelima, pembahasan kelima, kita sedang membahas tentang kerajaan Allah dan kekayaan. Salah satu perdebatan yang tidak selesai di dalam teologi iman Kristen adalah apakah orang Kristen boleh kaya atau orang Kristen harus miskin. Masih tetap ada kelompok yang berkata orang Kristen tidak boleh menjadi kaya. Tetapi ada kelompok yang berkata orang Kristen harus kaya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini dua ekstrim yang gak pernah berdamai. Saya percaya dua-duanya cara setan untuk akhirnya orang percaya menjadi stres. Karena setiap orang kemudian akan berkata, terus kalau orang Kristen harus kaya, harus kaya, harus kaya, berarti saya masih di bawah kutuk. Sebagian lagi berkata, terus kalau orang Kristen harus menderita. Bagaimana saya bisa kuat menghadapi semuanya? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya dasar yang benar tetap adalah firman Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan selalu bicara tentang keseimbangan. Ekstrim kiri manapun, ekstrim kanan manapun, saya yakin itu hanya penafsiran. Kalau ada orang bilang sama saya, loh tapi dia juga ngambilnya dari firman Tuhan, tetapi dia tafsirkan. Amin. Karena apa? Karena apapun dalam firman Tuhan selalu bernama keseimbangan. Sama-sama bilang sama saya, keseimbangan. Alkitab bicara tertawa enggak? Alkitab bicara tertawa enggak? Alkitab bicara air mata enggak? Betul? Alkitab enggak hanya bicara anak Tuhan tertawa terus. Alkitab juga tidak bicara anak Tuhan harus menangis terus. Tetapi di balik tertawa, kita percaya tetap ada pergumulan yang harus kita lewati. Tetapi dalam setiap lembah air mata kita tahu ada pembelaan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita, beri kebersamaan yang meriah. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Satu kali ada cerita tentang seorang datang kepada Yesus, dan ini yang kita mau lihat dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26. Orang muda yang kaya, masih muda tapi kaya, harapan mertua. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Nah, Yesus sudah terganggu. Kalau saya pelajari, setiap kali orang bertanya, Yesus selalu menjawab. Setiap kali orang bertanya, Yesus selalu menjawab. Tapi ini menarik. Orang ini bertanya, tetapi Yesus mempertanyakan pertanyaannya. Jelas kan sampai di sini? Halo? Jelas? Yesus tidak langsung menjawab, tetapi dia mempertanyakan pertanyaannya. Jadi saya simpulkan, ada orang bertanya karena pengen tahu. Setuju? Ada orang bertanya untuk memojokkan saudara. Ngerti gak sampai di sini? Ada orang bertanya karena ingin tahu. Itu namanya orang-orang tulus. Tapi ada orang bertanya mau memojokkan saudara. Itu namanya orang-orang bulus. Tanya sama saudara, lu tulus atau bulus? Ya. Dalam rumah tangga Kristen, suami dan istri kalau bertanya harus tulus.
Jangan bertanya sesuatu untuk memojokkan suami. Jangan bertanya sesuatu untuk apa? Memojokkan istri. Itu namanya bulus. Dipakai setan hanya untuk mendatangkan kekacauan. Orang muda ini bertanya kepada Yesus bukan karena pengen tahu. Dia ingin memojokkan Yesus, atau dia ingin mendapat pujian buat dirinya sendiri. Sering kan gak cerita wanita yang tertangkap berbuat zina, diseret di depan Yesus, guru, menurut hukum Musa, wanita ini harus dilempar batu sampai mati. Kalau Yesus bilang saya setuju, maka mereka akan mempertanyakan di mana hukum kasih yang kau ajarkan. Tapi kalau Yesus bilang saya nggak setuju, mereka memojokkan Yesus dan berkata, berarti kau melawan hukum Musa. Tapi ini yang saya mau bilang, Yesus tidak pernah bisa dipojokkan oleh apapun. Dia Tuhan yang berhikmat. Amin. Yesus menjawab, barang siapa yang tidak berdosa, lempar wanita ini duluan. Jadi saya harap sudah mengerti, kalau orang bertanya, ada orang yang bertanya tulus, ada orang yang bertanya bulus. Ada hidden agenda. Dan anak muda ini punya hidden agenda. Yesus mempertanyakan, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ngeyel ini orang. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Untung Yesus sabar. Kalau saya tinggalin laki-laki ini. Ya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Tadi saya tanya, ada orang yang bertanya karena pengen tahu. Ada orang yang bertanya ingin menjebak. Dia punya hidden agenda. Perintah yang mana? Semua orang tahu 10 hukum Tuhan di zaman itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Orang ini namanya tengil. Namanya apa? Tengil. Bahasa Ibraninya songong. Orang ini apa? Tengil. Bahasa Ibraninya songong. Bahasa Yunaninya ngeyel. Ketemu orang bodoh biasa. Tapi ketemu orang songong, aduh. Iman kita bisa goyang, saudara. Ini orang nanya tapi apa? Songong. Ini orang nanya tapi apa? Songong. Ya, tapi luar biasa Yesus. Jadi kalau ngadapin orang songong, ada satu kata, jangan Bu, suami kadang-kadang suka songong nggak? Ya, tergantung angin pendeta. Pak, ibu kadang-kadang suka songong nggak Pak? Mertua saudara kadang-kadang suka songong nggak? Enggak pendeta, ipar saya. Jadi makanya saya kan dari minggu lalu udah bilang, saya tuh baca Alkitab kadang-kadang saya pikir ini buku ribuan tahun ya, kok kayaknya baru ditulis semalam gitu. Betul? Sekarang saya mau tanya, di dunia pelayanan ada nggak orang-orang songong? Di dalam pergaulan ada nggak orang-orang songong? Kalau saudara yang bisnis, usaha,
Ada nggak orang bisnis, orang usaha yang rohani sih, baik sih, tapi songong gitu. Coba, ini kan dia ketemu Yesus loh. Terus kayak rendah hati gitu. Kayak apa? Rendah hati. Apakah yang harus aku kerjakan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Yesus kasih perintah sederhana, turutilah perintah Allah. Udah mulai kelihatan songongnya. Perintah yang mana? Jangan berzina, jangan mencuri, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kalau saya jadi Yesus, saya bilang ada satu yang kurang. Kau naik ke atas kayu salib, kau disalib di situ. Tapi menghadapi orang songong, kita harus apa? Jangan ikut songong. Biasanya kita kalau lihat orang songong, jadi ikut songong, saudara-saudara, betul nggak? Tapi ayat ini bilang, kata Yesus kepadanya, dengan lain kata, oh ngana, tasut tahu ngana pe kartu ini ya kan? Jikalau kau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka kau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang-orang yang nggak ngerti Alkitab selalu akan bilang, coba ya, itu orang-orang kaya harus jual semua hartanya, itu perintah Yesus. Itu ikut songong dia itu. Jadi kalau baca Alkitab, kita harus tahu latar belakang sejarahnya dulu. Ada orang-orang yang bilang, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang gak berani jual seluruh hartanya, lalu berikan kepada orang miskin. Dia bukan orang Kristen yang benar. Oke. Bagaimana dengan kritikan murid-murid Yesus ketika mengkritik seorang wanita yang tadinya pelacur, yang memecahkan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, menyekanya pada Yesus. Lalu murid-muridnya berkata, kenapa tidak dijual dan diberikan pada orang miskin? Yesus bilang, sebab orang miskin selalu ada pada kamu. Loh, Alkitab kok bertentangan? Bukan Alkitab bertentangan, otak lu yang songong. Karena ini dua hal yang sedang berbeda. Yesus tidak sedang menyampaikan sebuah ajaran. Yesus sedang apa? Menghadapi orang songong ini dan memberitahu, kamu punya pertanyaan, sebetulnya kamu mau menjebak aku. Kamu punya pertanyaan hanya untuk menonjolkan diri, supaya orang-orang kagum sama kamu. Wah, dia pikir Yesus akan bilang, kamu sudah turuti semua ya. Wah, hebat kamu. Orang Manado bilang manusia ini makan puji. Dia gak makan nasi, saudara-saudara. Pengennya dipuji. Orang-orang songong selalu pengen kelihatan hebat, berhasil, jago, dan dipuji. Saya ingat satu kali Petrus juga ikut songong, ikut ngeyel, ikut tengil, saudara-saudara. Waktu dia bilang gini, Guru, berapa kali orang harus mengampuni? 7 kali kah? Ingat cerita itu? Yesus nggak bilang, oh iya, 7 kebanyakan. 3 tambah 1 juga sudah lumayan. Karena orang dari zaman itu sampai hari ini membatasi mengampuni orang hanya 3 kali. Setuju?
Tiba-tiba Petrus berkata, "Guru, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali kah?" Yesus bilang 70 kali 7 dalam sehari. Itu jawaban sindiran kepada orang songong, saudara. Karena orang songong pengennya dipuji. Orang songong pengennya dikagumi. Wah, hebat ya. Rendah hati dia ya. Wah, baik ya dia ya. Ini dia persoalannya. Bilang sama sebelah saudara, jangan songong. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, sesama orang songong jangan saling mendahului. Jelas? Jadi saudaraku, sekarang jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang di gereja maupun yang di rumah, minimal saudara diberi pemahaman bahwa Yesus menjawab ini bukan menciptakan sebuah doktrin bahwa kalau ada orang kaya dia harus menjual hartanya. Nah, buat apa orang jadi kaya? Setuju? Jadi Yesus mau semua orang miskin. Kalau semua orang menjadi miskin, pertanyaan saya, siapa yang mau bangun gereja? Siapa yang mau mendanai kegiatan penginjilan? Siapa yang mau tolong orang miskin? Amin. Jadi memiliki konsep bahwa setiap orang Kristen harus miskin. Setiap hamba Tuhan harus miskin. Nanti hamba Tuhan juga mesti antri depan istana, nunggu pembagian beras bansos. Pertanyaan saya, itukah yang diharapkan? Kan gak gitu. Jelas sampai di sini? Kita lihat lanjut ya. Kalau orang pendeta harus miskin, gereja harus miskin, kesian deh. Berarti pendeta-pendeta harus kumpul depan rumah-rumah caleg. Entar bagi beras, entar bagi 100.000. Hari ini saya mau bilang, tinggalkan konsep bodoh itu. Amin. Saya nggak bilang anak Tuhan harus sekaya-kayanya. Tapi minimal anak Tuhan dan orang percaya harus ada berkat Tuhan yang cukup dalam hidupnya. Amin. Sehingga kita nggak usah ngantri depan istana bansos presiden beras. Kita nggak usah nunggu di depan rumah caleg sembako murah. Yes. Tetapi anak Tuhan selalu ada berkat Tuhan yang cukup. Jelas ya? Saya mau saudara ini benar-benar berpikir nih. Karena zaman sekarang Alkitab itu, Injil itu ada 2. Injil firman Tuhan sama Injil YouTube. Repotnya ada banyak orang gak suka baca Alkitab. Kenapa di gereja ini saya tulis buku? Kenapa di gereja ini saya dorong baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab? Supaya setiap kita tertanam dengan betul. Seperti tadi disampaikan oleh pendeta Manalu, pendeta Nixon tadi. Banyak pengajaran-pengajaran yang gak jelas. Kenapa kita dorong jemaat untuk sekolah teologi dan sekolah teologi kita baik, sudah terakreditasi S1, S2, S3. Karena saya nggak mau setiap kita bukan ikut Yesus tapi ikut YouTube, saudara. Ya, orang yang nggak tentu kredibilitasnya mulai ngajar, mulai nyerang sana, mulai nyerang sini, dan makin kan banyak orang luka dalam gereja hari-hari ini. Dan orang-orang yang luka sedang mau mencari pembenaran. Dan dicarilah orang-orang yang juga luka di pelayanannya. Karena luka di pelayanannya gak diterima di mana-mana, akhirnya mulai membangun kerajaannya di YouTube. Serang sini, serang sini. Dalam bahasa Belanda ada istilah soort, soek, soort.
yang sejenis akan kumpul dengan yang sejenis. Ah, itu dia. Yang terluka akan kumpul dengan yang terluka. Lalu beritanya nyerang sana, nyerang sini, nyerang sana, nyerang sini. Tanpa disadari. Pemahamannya tidak berdasar sama sekali. Kita lihat lanjut ya. Jikalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu dan berikan kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan berharta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini bukan doktrin, sama-sama bilang sama saya, ini bukan doktrin. Ini adalah apa? Sindiran Yesus untuk membuka kedok orang songong. Kalau Yesus hidup zaman sekarang, mungkin bukan ayat ini yang keluar. Mungkin kalau Yesus hidup zaman sekarang, mungkin bukan perkataan ini yang keluar. Mungkin kalau Yesus hidup zaman sekarang, dia ambil gitar, dia menyanyi, buka dulu topengmu. Pendeta aneh-aneh aja. Loh, saya bilang seandainya Yesus hidup zaman sekarang. Karena ini sebetulnya apa? Bukan doktrin, tapi sindiran. Jelas ya? Ketika orang muda yang songong itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab jadi kelihatan dia bukan orang yang mencintai Yesus. Dia orang tengil, yang ngeyel, yang sombong, yang hanya ingin dihargai, yang hanya ingin dihormati. Kita lihat selanjutnya ya. Ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya, atau terjemahan aslinya bilang bagi seorang yang mencintai harta, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kembali persoalannya bukan soal orang kaya yang susah masuk surga, tapi orang yang mencintai harta. Jelas? Jelas sampai di sini? Kita lihat selanjutnya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya pernah khotbah di YouTube dari Israel, depan Jaffa Gate, pintu gerbang Jaffa. Saya menjelaskan tentang eye of a needle. Jadi saudara pulang dan saudara yang di rumah bisa ketik YouTube channel saya, lalu ketik Gilbert khotbah lubang jarum. Jadi ada banyak orang yang bilang, satu, di Israel ada pintu gerbang yang bernama lubang jarum. Saya sudah keliling Israel berkali-kali. Saya tinggal di Yerusalem 8 bulan. Belum pernah saya tahu ada yang bernama lubang jarum pintu gerbangnya. Oh, katanya nanti kalau sudah malam semua pintu ditutup, lalu nanti kemudian onta harus turunin semuanya, baru naik lagi. Ada banyak tafsiran. Bahkan ada yang bilang lubang jarum itu adalah pintu bagi gereja Nativity di Bethlehem. Karena semua orang yang lewat situ harus menunduk, dan termasuk waktu itu onta-onta masuk lewat situ. Menurut penyelidikan saya tidak demikian. Tapi kalau saudara lihat di tembok-tembok Yerusalem, itu ada yang persis bentuknya seperti lubang jarum. Itu adalah tempat untuk tentara yang ada di dalam Yerusalem melihat musuh. Dan dari situ mereka memberi tembakan-tembakan kalau musuh menyerang. Itu kecil sekali. Itu yang disebut lubang jarum. Jadi sebetulnya
lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum, itu bukan kalimat dari Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Itu bukan kalimat dari Yesus, tapi itu peribahasa umum masyarakat di situ. Kalau saudara orang Indonesia Timur pasti saudara ngerti istilah ini. Orang Indonesia Timur suka bilang gini, sampai ayam tumbuh gigi nggak bakal itu terjadi. Seperti ayam tumbuh gigi. Pertanyaan saya, ada kemungkinan nggak ayam tumbuh gigi? Kecuali ayamnya kawin sama kucing. Jadi itu menggambarkan orang yang cinta akan hartanya, sekali lagi bukan orang kaya, tapi orang yang cinta hartanya, tidak akan mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Jadi nggak usah ditafsirkan bahwa keledai harus turunin segala bebannya. Saya kan langsung tinggal di Yerusalem, saudara. Kan saya buat pengkajian khusus. Nah, tetapi ada yang kemudian bilang begini. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Karena mereka berpikir, ya setiap orang pasti akan cinta sama hartanya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya, Yesus sedang mau bilang, akan ada banyak orang di akhir zaman yang walaupun diberkati, dia tetap cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Karena orang yang cinta hartanya tidak pernah mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saya harap saudara mendapat gambaran yang jelas, baik saudara yang ada di gereja maupun setiap saudara yang ada di rumah, supaya saudara tidak dibingungkan. Karena di akhir zaman setan sedang mengacaukan gereja supaya dua hal. Yang pertama, supaya gereja tidak terlibat apapun dalam kegiatan politik. Orang Kristen jangan ada yang main-main politik. Politik itu kotor. Bukan politiknya yang kotor, orang yang jahat yang telah mengotorinya. Setuju? Saudara bisa bayangkan gak? Kalau tidak ada orang Kristen di dunia politik, itu kan dari zaman Romawi kan dijelaskan. Orang-orang Yahudi tidak boleh main di politik. Supaya apa? Supaya mereka bisa ditindas dan ditekan. Ngerti? Dan yang kedua, orang Kristen jangan kaya. Orang Kristen miskin aja. Biar yang kaya itu kami. Orang Kristen bisa dikendalikan. Saya mau bilang jangan bodoh. Dua hal ini anak Tuhan harus kembali ambil. Setuju? Anak Tuhan harus jadi polisi, anak Tuhan harus jadi tentara, anak Tuhan harus jadi politisi. Tapi jadi yang benar. Jangan jadi politisi korupsi. Jangan jadi politisi ngaco, saudara-saudara. Setuju? Ambil kembali hak orang benar di dalamnya. Ngerti sampai di sini? Didik anak-anak saudara jadi polisi, jadi tentara, jadi politisi, jadi pemimpin, jadi pengusaha yang hebat, jadi orang kaya. Asal kaya yang betul. Amin. Ada begitu banyak orang kaya kawin cerai. Ada begitu banyak orang kaya nyogok sana nyogok sini. Tetapi saya bisa bayangkan kalau anak-anak Tuhan duduk di jabatan-jabatan penting. Anak-anak Tuhan jadi pengusaha-pengusaha penting. Dia tidak pakai itu untuk kekayaan sendiri. Dia pakai untuk kerajaan Allah, membangun sesuatu yang baik di bangsa ini. Yang setuju katakan amin. Jelas? Jadi ingat ya, ada dua hal yang sedang dirampas dalam keberadaan gereja hari-hari ini. Dan buat saya itu adalah ajaran yang sampah, yang berbahaya. Gereja jangan berpolitik. Hamba-hamba Tuhan jangan mengkhotbahkan politik. Anak-anak Tuhan yang benar jangan politik. Anak-anak Tuhan jangan jadi kaya. Anak-anak Tuhan miskin saja. Tiap hari beatstone-nya jadi gereja. Haleluya, 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 haleluya.
Yang saya mau ingatkan, anak-anak Tuhan harus jadi berkat. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya harus jadi berkat. Semua yang di rumah bilang, saya harus jadi berkat. Didik anak-anak saudara. 1, sekolah yang betul. 2, berintegritas dengan betul. 3, apapun yang dikerjakan harus sungguh-sungguh. Gak usah didik anak-anak saudara harus kaya. Bilang sama dia, hidup benar, berintegritas. Dia pasti akan naik dan diberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau saudara punya anak, saudara pengen anak saudara kaya atau miskin? Yang pertama saudara ingin anak saudara takut akan Tuhan. Betul? Dan Alkitab bilang kalau dia tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidupnya akan diberkati. Jangan doakan anak-anak saudara supaya miskin. Doakan anak-anak saudara supaya takut akan Tuhan. Supaya dia diberkati. Supaya dimanapun dia ditempatkan Tuhan, dia menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dia naik dan tidak menjadi turun. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Saya pelajari menjadi kaya bukanlah sesuatu yang salah. Saya tahu habis hari Minggu ini, mulai besok banyak yang akan bully saya. Tapi nggak apa-apa. Daripada gereja Tuhan dijajah, betul? Saya bisa bayangkan nggak? Kalau orang Kristen nggak boleh main politik. Yang boleh main politik orang Kristen yang kacau, orang Kristen yang nggak pernah ke gereja, orang Kristen yang berzina, orang Kristen yang korupsi. Oh, yang gereja, yang anak Tuhan, yang diurapi Tuhan. Oh jangan, politik itu kotor. Oh, bukan politiknya kotor. Kenapa politik jadi kotor? Karena orang-orang yang kotor telah mengotori politik ini. Pertanyaan saya, Daud itu pendeta atau orang politik? Musa itu pendeta atau orang politik? Kenapa dia bisa main-main sama Firaun? Esther itu pendeta atau orang politik? Joshua itu pendeta atau orang politik? Ngerti maksud saya? Mereka adalah orang-orang yang mempengaruhi dunia politik. Saya berdoa anak-anak Tuhan tidak digoblok-goblokin oleh orang songong-songong itu. Tapi anak-anak Tuhan punya prinsip. Saya dibully biarin. Saya diserang, dihina biarin. Saya mau menginspirasi gereja untuk kembali sadar bahwa ini waktunya kita dipanggil Tuhan untuk jadi berkat dan alat dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita lihat selanjutnya ya. Menjadi orang kaya. Mana tadi? Bukanlah sesuatu yang salah. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa bukan sesuatu yang salah? Klik. Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat miskin. Gak punya ternak, gak punya perak dan gak punya emas. Abraham sangat kaya. Kita ini katanya anak cucu Abraham. Lu kayaknya anak cucu yang tertolak. Lu kalau dia bapak kita sangat kaya, minimal kita apa? Bahasa Ibraninya bilang minimal kita kecipratan. Lu kayaknya bukan kecipratan, kesemprot lu, makanya tak hilang lu. Ya dah, coba lihat. Klik. Klik. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah anaknya Abraham siapa? Ishak. Ishak ditolak sampai pergi ke negeri orang Filistin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, di tanah Filistin, di tanah dia terbuang. Dalam tahun itu juga ia mendapat penderitaan 100 kali lipat, sebab ia ditolak oleh Tuhan. Enggak. Dalam tahun itu juga ia mendapat apa? Hasil. Kita imani yuk, sama-sama bilang dalam tahun ini juga saya akan mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab saya diberkati Tuhan. Bisa? Kalau Ishak bisa, kita juga bisa.
The same God that Isaac serve is the same God that we serve. Yang setuju sama saya bilang Tuhan yang sama. Sama-sama bilang Tuhan yang sama. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa Tuhan yang sama tapi hasilnya beda? Bilang sama sebelah saudara, iman lu beda. Lu pengennya susah. Lu pengennya orang Kristen gak buat apa-apa, orang Kristen gak berprestasi apa-apa, orang Kristen gak jadi apa-apa, orang Kristen gak boleh politik, orang Kristen gak boleh kaya, orang Kristen gak boleh ini, orang Kristen gak boleh berdosa, orang Kristen gak boleh kompromi. Amin. Mau dalam dunia politik boleh, tapi jangan kompromi. Mau dalam dunia usaha boleh, tapi jangan hidup dalam dosa. Kuncinya tuh di situ. Kalau saudara tanya sama saya, ya bagaimana bisa dalam dunia politik tapi tidak kompromi? Itu yang Alkitab bilang, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Nggak, lu maunya anak domba ke tengah domba. Mulai kapan? Repotnya ada banyak orang nggak ngerti tapi bacotnya sembarangan gitu. Ngerti nggak maksud saya? Kenapa gereja lemah di akhir zaman? Karena banyak orang ngertinya enggak, tapi ngomongnya keras. Ya nggak bisa dong. Oh, orang politik pasti harus kompromi. Itu kan bodoh-bodohnya kita. Alkitab sudah bilang, aku mengutus kamu seperti apa? Anak domba ke tengah serigala. Pernah gak kita bilang, aku mengutus kamu anak domba ke tengah bukit berbunga, ke bukit indah berbunga. Kita gak diutus sebagai anak domba ke bukit yang indah berbunga. Kita diutus anak domba ke tengah serigala. Bilang sama sebelah saudara, lunya yang cemen. Dan dua itu nggak bisa bergabung. Kalau bergabung parah. Udah songong, cemen. Nah, anak Tuhan udah berani mengandalkan Tuhan. Kita diutus kemana? Kita diutus kemana? Ke tengah serigala. Kalau bicara serigala itu artinya apa? Menakutkan, berbahaya. Tapi pastikan kita tetap mengandalkan Sang Raja. Bisa anak domba menang sama serigala? Bisa. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala supaya kamu mampus di situ. Enggak. Bagaimana anak domba bisa menang atas serigala? Pendeta ini kalau khotbah pakai otak dong. Mana mungkin anak domba menang sama serigala? Justru itu yang saya mau bilang. Kalau pakai otak, otak yang benar. Jangan otak yang dijual di restoran Padang. Mungkin gak anak domba ditinggalkan sama gembalanya? Itu gembala yang gila, saudara-saudara. Anak domba harus selalu dekat dengan sang gembala. Kalau kita sadar kita dombanya Kristus, kita dekat dengan Kristus, mau ada di apa itu tengah serigala kek, mau di tengah macan tutul kek, mau di tengah buaya darat kek, kita akan dijaga dan kita akan melihat kemenangan yang luar biasa. Saja katakan amin. Saya mau salah ngerti betul nih. Dan orang itu Ishak menjadi apa? Miskin. Kian lama kian miskin, sampai ia mati berdiri karena kemiskinannya. Kenapa Ishak gak jual seluruh hartanya? Karena bukan itu perintah Tuhan. Jelas? Saya mau minimal mudah-mudahan ada iman saudara. Kita baca ayat 13 sama-sama, 1, 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, ia menjadi sangat kaya. Jangan keras-keras ya, jangan keras-keras, tolong nanti ada yang tersinggung. Tanya sama sebelah saudara, tanya gini,
dalam hati lu nih, kira-kira pengen nggak? Nggak. Ini kita nggak usah ngomong doktrin, kita nggak usah ngomong segala macam gitu. Waktu baca ayat ini, muka saudara itu yang buat saya lucu ya. Saya ini kadang-kala kalau khotbah mesti VR gitu. Ada satu yang saya kangen, lihat muka saudara itu. Karena muka saudara kadang-kala kalau saya tanyain sesuatu gitu ada yang sampai. Kita nggak usah ngomong doktrin dulu ya, kita nggak usah ngomong apa segala macam. Pengen nggak? Sebetulnya sih pengen pendeta, tapi kan kalau saya bilang pengen gitu kan malu pendeta. Jadi saya bilang ya biasa aja, cile. Gue udah tahu lah, ya kan? Kita sebetulnya pengen. Cuman karena nggak bisa, kita tutup-tutupi. Buat saya sih apa aja yang Tuhan berikan. Tapi pengen nggak? Ya kalau Tuhan kasih itu, ya bilang aja pengen. Setuju? Tapi kan kalau nanti saya kaya tuh saya tinggalin Tuhan. Tapi pengen kan? Udahlah jangan songong lah. Tema khotbah hari ini apa? Kerajaan Allah dan kekayaan. Hei, saudara jangan fitnah saya, apa sih? Gilbert khotbah apa tadi? Jangan songong. Setuju? Sebetulnya kita pengen. Tapi karena kita udah dihamiri dengan berbagai doktrin. Oh gak bisa, anak Tuhan gak kaya. Loh, tapi ayat ini bilang apa? Ishak tetap takut Tuhan loh. Ishak tetap setia loh. Ishak tetap gak jadi orang arogan loh. Ishak tetap punya hati yang mau berdamai sama semua orang loh. Meskipun dia kaya tapi tidak songong. Bilang mas sebelah orang gak kayak lu. Kaya aja belum udah songong. Tuhan juga mau berkati lah. Ilah baru begini aja udah songong, apalagi kaya. Hati-hati dengan orang yang belum apa-apa udah mulai songong. Lihat selanjutnya ya. Klik. 2 Tawari 32:27. Ya ilaha illallah. Ada lagi. Hizkia mendapat apa? Kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam harta yang indah-indah. Ayub 1 ayat 3. Ini cerita tentang Ayub. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dia terkaya. Setiap pagi apa yang dia buat? Membakar korban di hadapan Tuhan. Jangan-jangan ada anak-anakku yang bersalah di hadapan Tuhan. Dia boleh tambah kaya, tapi hatinya tetap cinta Yesus. Amin. Dia kaya. Lagi dalam susah nih. Dia kaya nih, lagi jatuh nih. Istrinya bilang, masih kan kau bertekun dengan Allah seperti itu? Kutuki Allah dan matilah. Waduh. Kalau orang kaya zaman sekarang ditempelin, tak ganti kowe. Tak ganti kowe. Tak ganti kowe. Arogan, kasar. Dia bilang, kau berkata seperti perempuan yang tak berakal sehat. Masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima selebihnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama. Ini yang saya bilang, kaya tapi tetap takut Tuhan. Kaya tetap cinta Yesus. Kaya tetap sadar semua yang saya punya datang dari Tuhan. Dan semua yang saya punya saya pakai untuk kerajaannya, berikan tepuk tangan yang meriah.
Bilang sama sebelah saudara, jangan belum apa-apa lu udah songong lagi ya toh. Selanjutnya 2 Tawari 18 ayat 1. Nah, ini persoalan. Ini persoalan. Ketika Yosafat apa? Kaya dan sangat hormat, ia menjadi apa? Apa artinya menjadi besan Ahab? Dia lupa janji Tuhan. Dia tabrak. Kalau kita jadi kaya, kita jadi kuat, lalu kita tabrak semua aturan, itu yang salah. Setuju? Kita kaya, kita kuat, kita tabrak segala-galanya, itu yang dosa. Kaya tetap harus rendah hati. Beda sama Ishak. Dia kaya, dikuasai daerahnya, dia ngalah. Dia tetap taat sama aturan. Lihat selanjutnya. Saya mau sudah jelas betul ya. 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 3. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada peguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal. Dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Kaleb bin Yefune adalah salah seorang yang hidupnya benar dari 12 pengintai yang melaporkan hal yang positif. Dia dari keturunan yang baik. Berarti dia menjadi kaya karena takut akan Tuhan. Tapi setelah dia kaya jadi kasar. Sampai Alkitab tulis gini, Nabal namanya, bebal kelakuannya. Bilang sama sebelah lu jangan gitu. Karena sama seperti Yosafat, sama seperti Nabal. Setelah dia menjadi kaya jadi apa? Sombong. Nah, lanjut. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya atau orang yang berintegritas, makanya tadi saya bilang kan, jangan ajarkan anak-anakmu untuk kaya, tapi ajarkan anak-anakmu untuk takut akan Tuhan, untuk berintegritas. Karena orang yang berintegritas mendapat banyak berkat. Alkitab tidak bilang orang yang berintegritas makin susah. Saya juga bingung. Kenapa ada anggapan bahwa orang Kristen harus susah? Hanya bersandar pada ayat, menyangkal diri dan pikul salib, ikut aku. Mana ada menyangkal diri dan pikul salib, itu artinya miskin. Karena orang kaya pun, orang yang dapat jabatan setinggi apapun tetap harus menyangkal diri dan memikul salib. Artinya hidup bukan mau-mau sendiri. Hidup bukan tabrak semua aturan, tapi hidup harus ikut aturan Alkitab. Terus orang yang hidup dalam aturan Alkitab pasti susah. Itu kan intimidasi setan. Makanya selalu saya bilang, di akhir zaman para pendeta kembali harus berkhotbah. Rebut 2 hal ini yang dirampas oleh setan bertahun-tahun. Yang pertama, kembalikan anak-anak Tuhan ke dunia politik. Kembalikan anak-anak Tuhan ke dunia politik. Terangi dunia politik dengan benar, dengan takut akan Tuhan, dengan terang Kristus. Dan yang kedua, kembali ajarkan anak-anak kita untuk berintegritas. Karena orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Coba kalau jalanin prinsip ini kita pakai akal sehat aja ya. Kita pakai akal sehat ya, nggak usah aneh-aneh. Pakai akal sehat aja. Alkitab ajarkan kita apa? 1, rajin, betul nggak? 2, dapat dipercaya, betul? 3, jangan berkhianat. 4, setia. 5, apapun yang kita kerjakan kita harus kerjakan yang terbaik. 5 modal itu aja saya mau tanya sama saudara. Orang pasti sukses nggak? Pasti miskin nggak? Orang kalau punya 5 hal itu, dan Alkitab masih ajarkan banyak lagi, tapi 5 hal itu aja.
Bagaimana ada dalam pemikiran orang Kristen harus miskin? Kan gak mungkin. Bukan berarti orang miskin itu orang yang dikutuk. Tetapi yang saya mau bilang, miskin is not our destiny. Kemiskinan bukan tujuan akhir kita. Kaya juga bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Dari manapun kita berasal, terus akan Tuhan bawa kita naik dalam berkat yang berkelimpahan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Lanjut ya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Nah, ini orang yang ingin cepat menjadi kaya. Nah, ini yang kompromi, yang menjilat, yang cari muka. Dan zaman sekarang masih banyak orang yang mencari muka. Dan saya nggak marah kalau lihat orang cari muka, karena memang kita perlu orang-orang yang mencari muka, karena banyak orang yang masih bermuka dua. Dia perlu cari muka, ya kan? Supaya yang muka dua mengembalikan muka duanya itu, ya kan? Kan ini pasti muka yang lain yang diambil ini. Makanya yang salah bukan kaya. Orang yang ingin cepat menjadi kaya. Kaya itu ada proses. Makanya saya bilang, hukum dunia ini kemerosotan, tetapi hukum Kristus adalah peningkatan. When you do the process right, you will see the result great. Kalau sudah menjalani prosesnya dengan betul, maka hasilnya pasti luar biasa. Jadi makanya saya bilang, kita nggak usah berdebat orang Kristen itu kaya atau miskin, itu hasil. Orang Kristen yang penting jalani prosesnya betul. Kalau ketika prosesnya betul dia diangkat, ada nggak orang yang karena imannya diberhentikan dari perusahaannya? Banyak. Ada nggak orang yang karena imannya dihambat karirnya? Banyak. Tetapi itu hanya sementara. Karena anak Tuhan mau dibuang dimanapun, pasti menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi jangan buat kesimpulan-kesimpulan yang berbahaya buat kemajuan gereja. Karena ayat ini jelas bilang, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Berarti bukan orang kaya yang dihukum. Tetapi ketika kamu menghancurkan prosesnya, ketika kamu pengen cepat-cepat, mau memaksakan kehendak, itu yang keliru. Orang yang ingin cepat menjadi kaya, orang yang ingin cepat mendapat apa yang dia mau, orang yang ingin cepat apapun, itu yang akan berhadapan dengan hukuman Tuhan. Klik 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya, kita ingin taat dan setia. Sama-sama bilang, saya ingin taat dan setia. Karena hidup ini yang kita fokus adalah prosesnya, bukan hasilnya. Hasil urusan Tuhan. Ya, setuju sama saya bilang hasil urusan Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah bilang hasil urusan Tuhan. Setuju? Oke. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai apa? Nafsu yang hampa. Karena ingin kaya, karena ingin berkuasa, ingin mendapatkan segala-galanya. Dan akhirnya apa? Mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam apa? Keruntuhan dan kebinasaan. Saya harap setelah menjadi jelas, bukan kayanya yang salah. Setuju? Yang salah apanya? Keinginan menjadi kaya, keinginan berkuasa, yang akhirnya ditunjukkan dengan menabrak segala aturan. Anak Tuhan harus taat. Alkitab bilang apa? Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberkati dalam perkara yang lebih besar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, tidak salah menjadi orang kaya. Tadi saya udah jelaskan. Menjadi salah jika satu, ingin kaya
sehingga menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. 2, menjadi salah kalau setelah kaya, itu tadi, Yosafat setelah kaya menjadi besan Ahab. Aturan ditabrak, kan udah dibilang. Jangan kamu mengambil dari orang yang bukan percaya. Tapi Yosafat pikir, kan saya kaya, saya kan bisa buat segala-galanya, saya kan berkuasa. Ini setelah kaya lupa Tuhan, lupa aturan, menjadi arogan, serta tidak lagi takut akan Tuhan. Klik. Kesimpulannya, kerajaan Allah tidak menolak orang kaya. Sampai di sini sepakat? Sampai di sini sepakat? Kita deklarasikan sama-sama, kerajaan Allah tidak menolak orang kaya. Klik. Bahkan kerajaan Allah bisa memakai orang kaya. Bisa? Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center percaya, kerajaan Allah bisa melibatkan orang miskin. Kerajaan Allah bisa melibatkan orang kaya. Alkitab saya bilang, Allah saya tidak pandang bulu, karena Tuhan melihat hati. Maaf ya, mungkin pertanyaan saya menyakitkan banyak orang. Ada nggak orang kaya yang dibuang ke neraka? Ada nggak orang kaya yang dibuang ke neraka? Banyak. Pertanyaan saya selanjutnya, ada nggak orang miskin yang dibuang ke neraka? Saya nggak berani jawab. Kalau jawab saya, lebih banyak orang yang bully saya. Pendeta ini mau bilang bahwa orang miskin semua masuk neraka. Siapa yang bilang? Kalau ada orang ngomong gitu, tolong saya dibelain lah. Saya ini gembala saudara, dibully terus. Saya mau tanya sama saudara, ada gak orang miskin yang dibuang ke neraka? Saudara pikir Petrus berdiri di pintu sorga, kamu neraka, saya miskin, neraka? Tega banget sih orang udah miskin dibuangnya. Ya udah kesian, saya masuk aja dari sorga. Tidak ada orang bisa masuk surga karena Petrus kesian. Ada, maaf sekali lagi maaf, akan ada banyak orang miskin ke neraka. Karena ada banyak juga orang miskin yang hatinya busuk. Ada banyak juga orang miskin yang penuh dengan iri hati, kepahitan, kebencian. Sorry untuk ngomong gitu. Saya bingung kok ada konsep orang miskin pasti masuk surga. Saya bingung kok ada konsep semua orang kaya pasti masuk neraka. Betapa susahnya gereja kalau itu terjadi. Tapi hari ini saya mau bilang, kerajaan Allah tidak memandang bulu. Gak ada yang bilang amin. Saya khawatir dia udah pikir, ya ilah gue udah miskin masuk neraka lagi, bagaimana ceritanya hidup gue ini. Kerajaan Allah tidak memandang bulu. Ada banyak orang miskin yang dipilih Tuhan untuk hal-hal dahsyat. Tapi juga ada banyak orang kaya yang dipilih Tuhan untuk mengalami kerajaan Allah yang luar biasa. Itu juga berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi saya simpulkan ya, kerajaan Allah bisa memakai orang kaya. 1, yang hatinya bersih dan takut akan Tuhan. Repotnya, udah gak kaya, hati busuk lagi. Aduh, parah. Yang kedua, kerajaan Allah bisa memakai orang kaya yang semangatnya selalu ingin memuliakan Allah. Bukan semangatnya ingin lebih kaya, tapi dengan apa yang ada pada aku mau memuliakan Tuhan. Yang ketiga, kerajaan Allah bisa memakai orang kaya yang kerinduannya ingin selalu berbagi dan menjadi berkat. Kekayaan bukanlah tujuan. Kekayaan hanya titipan Tuhan yang perlu kita pakai supaya jiwa-jiwa dapat ditolong, kerajaan Allah dapat diluaskan, pekerjaan Tuhan dapat terus maju bagi kemuliaannya. Saja katakan amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Bahkan kerajaan Allah bisa memakai orang kaya yang sadar bahwa dengan kekayaannya dia bisa memuliakan Allah. Namun dengan kekayaannya juga, jika ia tidak hati-hati, dapat kehilangan hak kerajaan Allah. Itu yang saya jumpai. Ada banyak-banyak orang
Waktu dia masih miskin, waktu dia masih susah, waktu dia masih menghadapi banyak tantangan, hidupnya dekat sama Tuhan. Tapi ketika dia sudah sukses, dia sudah diberkati, dia lupa Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, lu jangan songong kayak gitu ya. Bagaimanapun berkat Tuhan dalam hidup kita, kita makin cinta Yesus, kita makin setia, kita makin melayani Tuhan. Karena kita tahu dari Dialah segala-galanya boleh jadi. Berikan tepuk tangan yang meriah.